Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, mari kita mau datang kepada Dia, menyembah dan memuliakan nama Dia. Sebab betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau yang menciptakan segala yang ada. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
satu-satunya dalam hidup kami. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Glory, haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Glory. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita minta berkat daripada Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami semua. Engkau yang menjadikan langit dan bumi dan terus menjaga perbuatanmu sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Awal pertengahan sampai pada akhirnya, buat kami sukacita, damai sejahtera. Ketika kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka kami akan mengalami perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Kami serahkan petugas-petugas yang Engkau sudah pilih, WL Singer, pemain musik, dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan membuka ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, kita mau memuji, memuliakan namanya. Sebab Dia baik dan teramat baik dalam hidup kita. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat
tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, menggenapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kepada berkat Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena penyertaan Tuhan. Urapi kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan penuhi hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh mengerti, baik yang berbicara maupun yang benar. Kami tahu sama-sama kami diberkati dan dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, perbaharui hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan kita telah mengikuti doa Pentakosta 10 hari dan juga pada hari Pentakosta kemarin, minggu lalu kita sudah merayakannya dan kita sudah memuji menyembah Tuhan. Sepanjang bulan ini, tema bulan ini gereja kegerakan Roh Kudus. Oleh karena itu, tema pagi hari ini, di akhir bulan Mei ini, Roh Kudus melawat. Seperti gambar yang Bapak Ibu Saudara lihat, dialah Roh Kudus yang begitu menggelora, begitu berapi-api. Dia melawat Anda dan saya, sehingga Anda dan saya dapat dibenarkan di hadapannya. Pagi ini kita baca satu ayat saja dari Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14 yang dikatakan begini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus dikatakan adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Jikalau kita ingin mendapatkan keseluruhan bagian daripada rencana Allah, rancangan Allah, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus mendapatkan Roh Kudus itu. Kita mencari dan mendapatkannya. Sehingga dia melawat kita. Sehingga dikatakan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Tidak akan pernah kita bisa mendapatkan seluruh rencana Tuhan bagi hidup kita kalau Roh Kudus tidak ada sama kita. Karena dialah menjadi jaminan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam beberapa bahasa yang lain, bahasa Indonesia terjemahan yang lain, dikatakan Roh Kudus adalah jaminan atas warisan Anda dan saya. Ingat baik-baik, Roh Kudus adalah jaminan. Dia adalah warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, Tuhan memberikan kepada kita. Oleh karena itu warisan disebutkan. Jadi Roh Kudus itu Anda berhak mendapatkannya. Tapi Anda harus bersikap. Karena Tuhan ingin memberkati kita. Memberikan apa yang telah dijanjikan kepada kita. Oleh karena itu, Dia adalah bagian yang harus kita kejar. Bagian yang harus kita dapat. Bagian yang harus ada di dalam hidup kita. Roh Kudus adalah jaminan warisan. Menerima janji daripada Tuhan.
Siapa yang menjanjikannya? Jelas Bapa, Allah Bapa kita. Jelas Alkitab katakan dia Bapa dan kitalah yang diangkat menjadi anak-anaknya. Untuk apa dijanjikan? Mengapa Bapa begitu menjanjikan? Untuk kita menuju kepada memuliakan kemuliaannya. Menuju, memuji dan memuliakan Dia. Ayat 14 ini jelas dikatakan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya. Jadi kita nggak akan pernah perfect, nggak pernah akan mendapat keseluruhannya kalau kita tidak dipenuhi Roh Kudus. Penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Supaya Anda dan saya memuji kemuliaannya. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, nggak mungkin kita bisa mengatakan atau Allah itu Bapa kita, atau kita memuji Tuhan. Tidak mungkin. Banyak ayat katakan bahwa Roh Kuduslah yang membuat kita memuji, memanggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Kalau tanpa Roh Kudus Anda tidak bisa menyatakan kepada Bapa, kepada Allah itu adalah Bapa kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan. Kita sudah dengar selama 1 bulan ini. Roh Kudus yang menjanjikan. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada kita. Pada saat Dia terangkat ke surga. Dia bilang Dia akan memberikan roh penghibur. Yaitu Roh Kudus untuk Anda dan saya. Jadi untuk apa kita dijanjikan? Untuk kita menuju kepada kemuliaan Bapa di surga. Dari semula karena kasih-Nya kita dipilih supaya menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Bapa. Untuk kita menjadi anak-anaknya dari semula. Kalau kita baca dari perikop dari awal Efesus 1 kita baca dari ayat-ayat awal. Dikatakan karena kasih-Nya. Anda dan saya dipilih supaya menjadi kudus. Supaya tidak bercacat. Supaya Anda dan saya menjadi anak-anaknya yang jelas, yang tegas. Bapak Ibu Saudara. Itulah mengapa kita mendapat hak warisan. Kita mendapatkan hak warisan. Tetapi pada saat Anda mendapatkan hak, Anda juga punya kewajiban. Tentu ada kewajibannya. Kewajibannya adalah memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan senantiasa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyatakan rahasianya akan kehendaknya kepada kita melalui Kristus dan tuntunan Roh Kudus. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Kristus. Dan dia Kristus memberikan Roh Kudus untuk menuntun Anda dan saya untuk mendapatkan warisan, mendapatkan jaminan keseluruhan yang Bapa kasih. Roh Kudus melawat kita. Seperti gambar yang tadi Anda lihat. Dia membara. Dia membakar Anda dan saya. Membakar rohmu. Membakar jiwamu. Membakar tubuhmu. Untuk kita layak. Untuk kita menerima kehendak Bapa. Untuk kita tidak najis. Menjadi kudus. Untuk kita tidak kotor. Tetapi menjadi bersih. Menjadi suci. Untuk Anda dan saya bisa menerima kehendak Bapa. Kita telah dipercaya oleh kebenaran firman Allah. Kita telah dipercaya akan kebenaran firman Allah, yaitu Injil keselamatan yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sepanjang 10 hari doa Pentakosta kita banyak belajar. Kita banyak diteguhkan tentang meterai oleh Roh Kudus dan lain segalanya. Jadi Anda dan saya
sah sebagai anak-anak Allah. Kala kita mempunyai Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, tanpa pemberitaan Injil, tidak mungkin iman dilahirkan di dalam hati kita. Tanpa pemberitaan Injil, tanpa firman Tuhan, tidak mungkin iman itu tumbuh. Karena itu dikatakan iman tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melahirkan iman kepada orang-orang lain menjadi berkat kalau kita tidak memberitakan Injil, kalau kita tidak memperkatakan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kita dipercayakan kebenaran firman Allah oleh Bapa yang sudah dirancang dari awal untuk Anda dan saya memberitakan kabar sukacita. Untuk Anda dan saya memperkatakan firman Tuhan, memberitakan Injil dimanapun dengan memperkatakan firman Tuhan. Di keluargamu, di tempat engkau bekerja, di tempat engkau bersosial, entah sekolah, entah berkumpul, katakan firman Tuhan. Banyak hal yang Anda bisa lakukan. Bukan Anda menjadi pendeta atau seperti pendeta, tetapi Anda menjadi anak-anak Allah yang memperkatakan firman Allah. Pelajari Alkitab, ikut baca gali Alkitab. Mazmur, Amsal, Anda bisa memperkatakan setiap hari kepada teman-teman, kepada siapapun. Kolegamu, di kantor, di pergaulan, di klub-klub apapun Anda bersosial. Anda bisa menarik firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ingat baik-baik. Tanpa pemberitaan Injil, tidak mungkin iman dilahirkan di dalam hati Anda dan saya. Juga orang lain. Oleh karena itu, beritakanlah Injil. Perkatakanlah firman Tuhan. Roh Kudus melawat kita. Agar Anda dan saya hidup kudus. Anda dan saya berkenan kepada Bapa di surga. Yang menjadi tempat kita kelak. Karena Anda dan saya bukan dari dunia ini. Ingat baik-baik, kita terhisap. Kita sudah dirancang dari awal. Anda baca firman Tuhan dari awal. Anda sudah dirancang oleh Tuhan. Untuk Anda masuk di dalam kemuliaannya. Di tempatnya. Berarti tempat kita kelak. Di tempat di mana Bapa ada. Tuhan Yesus katakan, di mana aku ada supaya engkau pun berada. Itulah janji Tuhan. Jadi Roh Kudus melawat kita untuk kita hidup kudus. Untuk kita berkenan kepada Allah. Bapa di surga yang menjadikan kelak tempat kita juga. Bukan satu hal-hal yang terlalu tinggi. Tidak, ini janji Tuhan. Anda dan saya akan ada di sana. Kita dibaharui karena supaya kita layak menghadap Bapa. Kita diperbaharui supaya Anda dan saya dapat menerima janjinya dengan penuh. Yang memperbaharui kita adalah Roh Kudus. Dialah yang melawat kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita dikuduskan supaya Anda dan saya masuk dalam hadirat Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Suci. Oleh karena itu, Roh Kudus membakar hatimu, membakar jiwamu, membakar tubuhmu, supaya semua kerak-kerak, semua karat-karat, semua kenajisan, semua kotoran itu rontok. Supaya Anda dan saya menjadi kudus. Supaya Anda dan saya menjadi suci. Supaya Anda dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Anda mulai baca firman Tuhan. Perikop awal ini dikatakan dengan jelas. Anda dan saya dipilih sebelum dunia dijadikan. Agar kita kudus. Agar kita tidak bercacat di hadapan Allah. Di hadapan Bapa. Ayat 4 mengatakan, nanti saudara baca.
Efesus 1 ayat 4. Jelas dikatakan kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Agar kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Berarti kita sudah ada pilihan, dipilih oleh Tuhan. Sebelum kita ada, sudah dipilih. Berarti Anda dan saya tepat berada kelak di tempatnya Dia, di surga. Dalam ayat 5 dikatakan, dalam kasih Bapa telah menentukan kita dari semula. Dari semula Bapa sudah menentukan kita. Oleh Yesus Kristus. Untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dia mau membawa Anda dan saya masuk dalam hadiratnya. Karena itu, Anda dan saya harus mempunyai Roh Kudus. Kejar Roh Kudus. Cari Roh Kudus. Baca firman Tuhan. Penuhi hidupmu dengan pujian, penyembahan. Dia akan hadir dalam hidupmu. Karena firman Tuhan yang membuat Anda beriman. Dan Anda mempunyai iman yang kudus, yang teguh, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dibaharui dan dikuduskan adalah agar Anda dan saya belajar membiasakan diri. Untuk apa kita belajar membiasakan diri? Untuk Anda dan saya bisa mengikuti tata surgawi. Tata cara surgawi bagaimana di sana nanti. Anda belajar dari sekarang. Menyembah Tuhan. Belajar memuji Tuhan. Belajar mengerti akan firman Tuhan. Sehingga Anda mengerti pada saat nanti Anda kelak bersama di surga. Anda sudah tidak malu-maluin. Anda tidak kikuk. Tapi karena Anda sudah mengerti dan sudah membiasakan. Supaya kelak Anda tidak bingung lagi. Apalagi kagok, bengong. Oleh karena itu belajar dari sekarang. Memuji Tuhan. Karena di surga Wahyu katakan yang ada hanya pujian, penyembahan, pujian dan penyembahan. Adaptasi inilah gereja memberikan pengajaran kepada jemaat. Kegerakan Roh Kudus untuk Anda dan saya tahu yang sesungguhnya. Inilah dibelajari dengan baik dan dilakukan berulang-ulang dalam hidup kita untuk kita menuju memuji kemuliaan-Nya. Bulan ini kegerakan Roh Kudus kita pelajari. Bulan depan esok hari kita belajar mencari harta karun surgawi, yaitu Roh Kudus yang Allah berikan bagi Anda. Firman Tuhan yang Tuhan berikan bagimu. Itulah yang harus kita cari. Lawatan Roh Kudus membakar semangat kita untuk senantiasa kita giat. Untuk senantiasa kita bergelora memuji Tuhan. Untuk kita senantiasa bergelora, bersemangat melayani Tuhan. Untuk kita senantiasa mempunyai kerinduan untuk memuliakan, menyembah Tuhan senantiasa. Inilah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Inilah ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus yang paling gampang dilihat adalah dia menggelora di dalam hidup kita. Anda dan saya bergelora. Antusias, suka mencari Tuhan. Suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, suka melayani Tuhan. Itulah tandanya Anda dilawat oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini terimalah lawatan Roh Kudus. Pujian penyembahan berkali-kali supaya Anda mendapatkan hak sepenuhnya warisan surgawi yang Tuhan berikan bagi kita semua. Yaitu kebenaran firman Tuhan dan kepenuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas lawatanmu pada kami pagi hari ini. Sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh dibuat bergelora, membara. Suka akan memuji Tuhan, suka akan dengar firman Tuhan, suka memperkatakan firman Tuhan, dan terlebih kami suka melakukan firman Tuhan. Kami suka memuji, kami suka menyembah, kami suka melayani Tuhan. Semasa kami hidup di dunia ini, biarlah kami mempunyai banyak kesempatan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi dan berkati mereka semua yang mendengar firman Tuhan, kebenaran firman-Mu, baik melalui secara langsung ataupun secara online. Tuhan memberkati. Karena kuasa-Mu tak terbatas ruang dan waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah Engkau. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita mau bersatu dalam doa. Nanti Saudari Lucy pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami masih bisa beribadah Tuhan. Sebentar lagi kami mau memberikan persembahan Tuhan, berikan tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Engkau baik. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Untuk doa pagi dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 8 sampai jam 9 pagi. Diundang Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa pagi ini melalui aplikasi Zoom yang sudah disediakan. Untuk hari Rabu, khususnya kepada teman-teman pemuda, kita ada komsel jam 7 malam sampai dengan selesai di gereja. Dan bagi teman-teman yang berhalangan mengikuti di gereja bisa juga mengikutinya melalui aplikasi Zoom yang disediakan. Untuk hari Kamis kita ada perak keluarga jam 7 malam sampai dengan selesai. Seluruh jemaat Tuhan bisa mengikuti ibadah perak keluarga ini melalui aplikasi Zoom yang disediakan. Untuk ibadah Bapak Ibu Saudara, untuk pemuda remaja setiap hari Sabtu jam 18.00 sampai dengan selesai di gereja. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin berhalangan untuk datang di gereja juga bisa mengikuti ibadah melalui Instagram YouTube di Pluit. Untuk ibadah umum, ibadah hari Minggu yaitu jam 9 pagi sampai dengan jam selesainya juga ada di gereja. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah lanjut usia yang tidak bisa hadir juga di gereja bisa mengikuti ibadah kita di channel YouTube Gupdi Pluit. Begitu juga dengan sekolah minggu jam 9 pagi di channel Gupdi Pluit juga. Diingatkan kembali kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang belum mengambil bagian di dalam janji iman bisa mengisi form janji iman yang sudah disediakan atau juga bisa menghubungi pihak panitia Natal untuk mendapatkan form janji iman untuk bisa mengisinya. Diundang juga bagi seluruh sidang jemaat Tuhan untuk ambil bagian di dalam brosur Natal kita pada tahun ini. Kita bisa bagikan kepada saudara, rekan-rekan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sehingga kita boleh menjadi saluran berkat Natal pada tahun ini melalui brosur Natal yang kita akan fokuskan atau berikan kepada Gupdi Tangerang. Demikian pengumuman kita pada pagi hari ini. Kiranya kita bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah kita dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita terima berkat Tuhan sebelum kita pulang. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua,
siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.